gitu. Tapi ya nunggu proses dulu pemerintahan, beres apa semua dulu ininya, DPR juga beres semua, baru kita proses semua dengan baik gitu. Jadi kemungkinan untuk main yang pasti seperti biasa, PSSI menyediakan pemain-pemainnya, silakan pelatih memilih mana yang dia mau. Tetap ada di kewenangan. Kalau misalnya kita lihat ada namanya Undang-Undang Duit Kewarganegaraan Terbatas, ya kan? Jadi membolehkan seseorang yang lahir setelah Agustus 2006, jika salah satu dari orang tuanya itu warga negara Indonesia, dia bisa memiliki 2 paspor sampai usia 21 tahun. PSSI kelabui Timnas China. Victor Gyökeres sudah disiapkan demi Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Dalam langkah yang mengejutkan dan penuh strategi, kabar panas berembus dari dunia sepak bola Asia. PSSI dikabarkan telah mengelabui Timnas China dengan manuver diam-diam yang melibatkan penyerang tajam asal Swedia, Victor Gyökeres. Misi besar ini tidak lain adalah mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 untuk Timnas Indonesia. Langkah ini tentu memicu berbagai spekulasi, perbincangan hangat, dan rasa penasaran publik. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah benar Victor Gyökeres akan dinaturalisasi? Apa peran PSSI dalam langkah licin ini? Mari kita kupas tuntas semuanya dalam artikel berikut. Dalam dunia sepak bola internasional, strategi tak hanya berlaku di lapangan hijau. Di balik layar, Federasi Sepak Bola Nasional juga menyusun rencana jangka panjang demi masa depan timnas masing-masing. PSSI tampaknya tak tinggal diam melihat potensi besar yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Menurut sejumlah laporan yang bocor ke media olahraga Asia, PSSI disebut-sebut tengah menyusun strategi besar untuk memperkuat lini serang Indonesia. Target utama mereka, Victor Gyökeres, striker yang saat ini bermain untuk Sporting CP dan mencetak banyak gol di Liga Portugal. Taktik ini diyakini merupakan bagian dari upaya untuk membuat timnas China lengah, terutama jelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI dan jajaran pelatih menyadari bahwa lawan seperti China selalu memantau kekuatan lawan, termasuk perkembangan pemain naturalisasi Indonesia seperti Ole Romeni, Miss Hilgers dan Tom Haye. Namun nama Gyökeres belum muncul dalam radar lawan. Inilah yang disebut sebagai langkah kelabui. PSSI dikabarkan menjaga kerahasiaan rencana besar ini hingga saat terakhir, agar tim lawan tak sempat menyiapkan strategi kontra. Victor Gyökeres adalah nama besar di sepak bola Eropa. Pemain kelahiran Swedia ini tampil luar biasa bersama Sporting CP, bahkan masuk radar klub-klub elit Eropa seperti Arsenal dan AC Milan. Dengan postur tubuh 187 cm, kemampuan duel udara, insting gol tajam, dan kecepatan luar biasa, Gyökeres adalah tipe striker yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Ia adalah predator sejati di kotak penalti. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Gyökeres bisa membela Indonesia? Kuncinya terletak pada garis keturunan dan peluang naturalisasi, sebuah jalur yang sudah beberapa kali ditempuh oleh pemain berdarah campuran atau pemain keturunan Indonesia. Meskipun Gyökeres belum pernah disebut-sebut memiliki darah Indonesia secara langsung, spekulasi beredar bahwa PSSI tengah menjajaki kemungkinan melalui skema khusus, baik dengan proses naturalisasi penuh atau opsi bermain sebagai pemain luar negeri sesuai regulasi FIFA jika suatu kebijakan mendukung. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir telah menunjukkan ambisi besar. Tidak lagi puas hanya sebagai penggembira di ajang Asia Tenggara. Kini Indonesia mengincar panggung dunia, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Format baru Piala Dunia 2026 yang diperluas menjadi 48 tim memberikan peluang lebih besar bagi negara Asia untuk lolos. AFC kini mendapat jatah 8 slot langsung, plus 1 di babak playoff antar benua. Hal ini membuat peluang Indonesia tidak lagi mustahil, asalkan diperkuat skuad kompetitif dan strategi matang. Dengan naturalisasi sejumlah pemain Eropa keturunan Indonesia seperti Jay Ives, Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Tom Haye,
performa timnas meningkat drastis. Namun PSSI tampaknya belum puas. Mereka ingin memastikan lini serang benar-benar menakutkan. Disinilah nama Gyökeres menjadi joker andalan. Berita ini tentu saja menimbulkan beragam reaksi. Sebagian supporter menyambut positif jika benar PSSI mampu menghadirkan Gyökeres. Mereka menganggap ini sebagai langkah revolusioner yang akan mendongkrak kualitas tim secara instan. Namun sebagian lainnya skeptis, mempertanyakan urgensi mendatangkan pemain yang tidak punya ikatan darah dengan Indonesia. Mereka khawatir proses ini mengorbankan pemain lokal yang tengah berkembang. Pakar sepak bola juga ikut angkat bicara. Mantan pelatih timnas Indonesia, Simon McManamy, menyebut bahwa penting bagi Indonesia untuk menyeimbangkan kekuatan asing dan potensi lokal, agar perkembangan jangka panjang tetap terjaga. Strategi menjelang laga kontra China. Dalam waktu dekat, Indonesia akan menghadapi laga hidup mati melawan China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan ini bisa menjadi penentu nasib Indonesia. Dengan isu Gyökeres muncul ke permukaan, publik menduga ini adalah bagian dari perang psikologis, membuat lawan bingung, waspada, dan kehilangan fokus. Bahkan jika pada akhirnya Gyökeres belum tampil di laga tersebut, efek mentalnya bisa saja signifikan. PSSI, melalui pelatih Patrick Kluivert, dikenal pandai memainkan momentum. Ia berkali-kali melakukan kejutan dalam susunan pemain, formasi, hingga taktik. Jadi, kemungkinan ini bukanlah isapan jempol belaka. Apakah Victor Gyökeres benar-benar akan berseragam merah putih? Apakah ini hanya trik PSSI untuk mengelabui China dan lawan-lawan lain? Atau ini bagian dari proyek besar jangka panjang PSSI? Yang pasti, langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi bermain aman. Kini, negara ini berani bermimpi besar dan melakukan segala cara, selama itu sah, untuk mengantar Garuda terbang tinggi ke pentas dunia. Bagi supporter, tentu ini saatnya untuk bersatu, mendukung penuh timnas, dan menunggu kejutan-kejutan lainnya yang bisa saja terjadi sebelum 2026. Dan mungkin, siapa tahu, Gyökeres akan jadi ikon baru sepak bola Indonesia, striker Eropa yang lahir sebagai Garuda sejati. Siapa yang tidak kenal dengan Joel Piroe? Pemain muda berbakat ini kini menjadi sorotan di dunia sepak bola, terutama setelah penampilannya yang gemilang bersama Leeds United. Dengan kemampuan mencetak gol yang tajam, Piroe tidak hanya menarik perhatian penggemar sepak bola di Inggris, tetapi juga di Indonesia. Mengapa? Karena dia memiliki darah Indonesia.